Bapak-bapak duduk lama di warung kopi sanggup duduknya sambil ngobrol, ngobrolnya tentang politik. Ini sebelum saya lanjut, saya mau tanya dulu sama MC, kira-kira berapa jam saya dikasih ngomong nih? Berapa jam Pak? 2 jam. Ada yang 3 jam. Saya mau tanya sama ibu-ibu, kalau bapak sebelah sini bilang 2 jam, di sini 3 jam, MC bilang 3 jam, saya mau tanya ibu-ibu sanggup nggak? Cuman 3 orang yang jawab. Bu, sanggup nggak? Saya yang nggak sanggup. Karena ibu senang duduk, tapi saya di sini berdiri, Bu. Tapi insya Allah, Allah berikan kesehatan, kita sama-sama bisa mendengarkan kebaikan-kebaikan. Yang pertama menyangkut dengan tahun baru Islam. Tentunya di dalam mari kita berhijrah. Berhijrah artinya berpindah. Maksudnya berpindah, kita dari yang dulu banyak berbuat kesalahan, mari kita berpindah kepada ketaatan. Dari yang lama kita berbuat banyak dosa, mari kita berpindah untuk memperbanyak pahala. Dari yang dulu kita senantiasa bermaksiat, maka mari kita berpindah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang pertama, kita harus banyak-banyak mengintrospeksi diri kita. Memasuki tahun baru Hijriah ini, yang pertama, mari kita introspeksi diri kita. Poin yang pertama, apa yang sudah kita lakukan untuk Allah? Kalau di tahun-tahun kemarin kita banyak bermaksiat kepada Allah, kita lalai daripada perintah Allah, kita meninggalkan segala apa yang diperintahkan oleh Allah, bahkan malah kita sering mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah. Di tahun ini mari kita tingkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita tingkatkan iman kita? Bagaimana kita tingkatkan ketakwaan kita? Jikalau dulu kita masih sering meninggalkan sholat, maka mari di tahun baru ini kita ramaikan masjid-masjid, kita ramaikan ibadah-ibadah, bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di tahun kemarin kita lebih banyak duduk di warung kopi, kalau di warung kopi kita duduknya tidak bosan. Betul Pak? Pak, betul Pak? Kalau di warung kopi duduknya nggak bosan. Betul? Bu, betul nggak Bu? Bahkan duduk di warung kopi sampai dari habis Isya sampai jam 12 malam sanggup. Betul Bu? Kadang ada nggak ibu-ibu yang marah kalau suaminya pulang sampai jam 12? Ada nggak Bu? Bapak-bapak duduk lama di warung kopi sanggup duduknya sambil ngobrol, ngobrolnya tentang politik. Ada yang duduk sambil main HP, apalagi kalau udah HP di tangan, yang dimainkan adalah game online, yang dimainkan adalah judi online, yang dimainkan adalah chip. Orang itu pasti betah. Betul nggak? Di sini ada nggak yang suka main chip? Ada.
Mana orangnya, angkat tangan. Kalau bapak-bapak nih saya yakin gak ada yang suka main chip ya. Gak ada ya. Kalau ibu-ibu ada nggak yang suka main chip? Ada. Ini hati-hati Bu. Hari ini kita dimasuki oleh faham-faham komunis, faham-faham di mana yang akan menghancurkan agama kita. Satu saat di zaman dulu ada kerajaan Mongolia, itu kerajaannya orang Cina. Kerajaannya Mongolia itu mereka lagi diskusi. Apa diskusi mereka? Kata salah satu seorang pendeta bertanya kepada pendeta yang lain, bagaimana trik-trik atau cara-cara menghancurkan agama Islam? Maka ada salah satu pendeta menjawab, menghancurkan agama Islam itu caranya hancurkan kitab-kitabnya, sobek Al-Qur'annya, hancurkan dan bakar Al-Qur'annya. Lalu apa kata pendeta yang satu? Kalau kitabnya dihancurkan, kitabnya dibakar, maka bukan Islam hancur, tapi umat Islam akan tambah menjadi bersatu. Betul nggak Pak? Kita lihat beberapa tahun kemarin saat Ahok menista Al-Quran, bagaimana terjadi demo besar-besaran di Monas 212. Akibat apa? Akibat daripada penistaan Al-Quran. Lalu pendeta bertanya lagi, terus bagaimana menghancurkan Islam? Menghancurkan Islam itu kalau bisa kita robohkan seluruh masjid-masjid yang ada, kita bakar masjid-masjid yang ada. Lalu apa kata pendeta yang satu? Kalau masjidnya dibakar, tempat ibadahnya dirobohkan, maka umat Islam akan jadi tambah bersatu. Coba kalau masjid ini ada yang coba robohkan, pasti umat Islam marah. Maka bagaimana cara menghancurkan umat Islam? Akhirnya mereka berpikir dan berpikir, mengambil pemikiran dari Barat untuk menghancurkan umat Islam, menghancurkan generasi Islam. Cukup dengan meracuni para generasi muda mereka. Bagaimana menghancurkan generasi mereka? Yaitu salah satu pengaruhnya adalah HP. Setelah masuk HP, masuklah segala aplikasi, termasuk salah satu aplikasinya adalah judi online, domino, chip, dan sebagainya. Ini adalah caranya. Kenapa? Karena saat itu apabila orang yang asik bermain game, asik main chip, mereka tidak peduli dengan waktu sholat, mereka tidak peduli ini haram atau halal, sehingga apa? Banyak masjid kosong, warung kopi yang banyak. Betul nggak Pak? Ini hari ini banyak terjadi. Kita lihat kalau orang datang ke masjid bisa dihitung dengan tangan, tapi orang yang datang ke warung kopi sungguh sangat luar biasa. Oleh sebab itu, tahun baru Hijriah ini, mari kita jadikan kita untuk hijrah. Kalau dulu banyak kita duduk di warung kopi, hari ini mari banyak kita duduk di masjid. Kalau kita lebih betah di warung kopi duduk main HP, hari ini mari kita rubah. Kita harus bisa duduk berlama-lama di dalam masjid. Bisa nggak Pak? Bu, bisa nggak Bu? Kalau ibu-ibu jarang di warung kopi, betul nggak Bu? Ibu-ibu seringnya di mana Bu? Di depan televisi. Apalagi kalau udah nonton sinetron.
Di sini ada nggak yang suka nonton sinetron? Nggak ada. Biasanya kalau ibu-ibu sukanya duduk sama tetangga. Betul nggak, Bu? Duduknya sama tetangga ngapain? Menggosip. Ini ibu-ibu penyakitnya gosip. Di sini ada nggak tukang gosip? Ada nggak? Mana? Angkat tangan. Biasanya ibu-ibu ini kebanyakan tukang gosip, tapi alhamdulillah di sini malam ini insya Allah nggak ada. Karena biasanya ya Pak, biasanya ada yang hadir di tempat-tempat acara seperti ini, masih ada juga yang suka menggosip. Bahkan ustadz yang ceramah digosip. Iya, pernah saya dapat kayak gini. Ibu-ibu nih begitu dibilang tukang gosip dia tersinggung. Ditanya sama kawannya, siapa yang undang ustadz itu? Kenapa? Semua pembahasannya saya yang kena. Kalau ganteng boleh aja. Ini udah hitam, gemuk, jelek, hidup lagi. Digosipnya ustadz. Setelah dikasih kue, dikasih roti, dia gosip lagi roti itu. Apa kata dia? Ini kayaknya rotinya nih udah nggak bagus, nggak manis, tawar rasanya, keras roti ini. Tapi pulang dia membungkus. Ada nggak di sini yang kayak gitu? Ada, alhamdulillah. Jadi yang pertama menghancurkan Islam dengan meracuni generasi-generasi muda kita. Hari ini kita lihat anak-anak kita yang seumuran kayak gini, mereka tidak mau lagi mengenal Tuhan, tidak mau lagi dekat kepada Allah. Kita mau coba ya, anak pondok jangan jawab. Ya, anak pondok jangan jawab. Dek, Ustadz mau tanya ya, boleh? Ustadz mau tanya boleh nggak? Ustadz mau tanya, kenal nggak sama Upin Ipin? Siapa Upin Ipin? Sibo? Kalau Alfa Alvis kenal nggak? Alfa Alvis kenal nggak? Nggak, ada di samping kalian. Tapi Ustadz mau tanya, kalau Hasan Hussein kenal nggak? Nggak. Ini yang di depan nggak? Kalau adik-adik yang belakang kenal nggak Hasan Hussein? Nggak kenal. Hari ini anak-anak lebih kenal artis, lebih kenal yang di televisi daripada yang ada di dalam sejarah agama. Upin Ipin mereka kenal, tapi tanya siapa Hasan Hussein, mereka nggak kenal. Padahal Hasan Hussein adalah cucu daripada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita lihat generasi kita, anak-anak kita masih kecil-kecil udah tahu semua pegang HP. Saya mau tanya Bu, Pak, kalau anak bapak, anak ibu lagi main pisau, bapak sama ibu khawatir nggak Pak?